dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka, siapa lawan politik Ahok Jarot yang menangguk untung? Akankah persaingan menuju Pilkada Jakarta Februari tahun depan menuju anti klimaks? Status tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok membuatnya tidak seleluasa dua pesaingnya untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dua pesaingnya, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana dan Anies Baswedan Sandiaga Uno, bak menempuh jalan bebas hambatan. Seperti kampanye Anies Baswedan di Kampung Maja Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini, aman dan sentosa. Di sini, Anies menjanjikan peningkatan pipa saluran air bersih, mengingat air tanah di wilayah ini telah tercemar. Kami berencana dalam 5 tahun itu akan meningkatkan pipanisasi hingga 200%. Sehingga di ujung masa jabatan itu jumlahnya akan meningkat 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Calon gubernur lainnya tidak ketinggalan, terus mencari simpati masyarakat. Kali ini, Agus menemui ibu-ibu PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ibu-ibu PKK meminta Agus memperbaiki fasilitas mereka termasuk posyandu. Di wilayah yang kerap kebanjiran ini, AHY juga berjanji akan menormalisasi sungai di sekitar lokasi. Harapan dari masyarakat adalah segera dilakukan pembukaan dan juga penurapan ya, sehingga bisa lebih menjamin lingkungan sini tidak terkena banjir lah begitu. Siapa komandannya siapa ini? Siapa komandannya? Siapa itu? Dialog. Kamu sama ketemu. Kamu sama ketemu. Siapa komandannya? Kamu komandannya. Kenapa? Marah-marah ketuamu sini. Jarod Saiful Hidayat mengalami hal serupa dengan pasangannya Ahok, dihadang warga. Ya. Karena satu grup. Ya, terus. Pak, ini Pak, pilih dulu undang-undang. Kemanapun saya boleh. Ini terjadi saat Jarod mendatangi wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Di sini, Jarod dihadang sekelompok warga yang membawa spanduk bertuliskan tolak Ahok penista agama. Wah, tidak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak setuju, ya nggak setuju. Tanggal 15 jangan dipilih, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya lihat kan orang menangguk di air keruh, ya nggak apa-apalah. Tapi ingat ini rakyat Jakarta, rakyat yang cerdas. Mereka udah capek kalau mendengar janji, karena itu tegas rakyat kalau mereka pidato, hati kecilnya hanya bisa begini. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, karena itu nggak mimpi nomor dua kalau nggak mimpi. Lalu, siapa yang menangguk untung jika Ahok Jarot tidak bebas lagi berkampanye pada warga Jakarta? Nah, dalam kondisi seperti ini saya kira yang akan mengambil keuntungan itu saya kira adalah kandidat moderat. Kandidat adalah kandidat yang tidak terlalu mengedepankan isu-isu berbasis primordial tadi, atau berbasis agama atau berbasis etnisitas gitu ya. Juga pada saat yang sama mengedepankan sisi nasionalisnya gitu ya. Dalam hal ini saya kira yang akan mengambil keuntungan adalah Agus. Kenapa Agus? Karena dari sisi dukungan partai-partai gabungan antar partai nasionalis dan partai-partai moderat, dari sisi basis massa, baik PAN maupun PKB yang basis massanya kebanyakan adalah Muhammadiyah atau NU gitu ya. Agus juga berlatar militer. Jadi mungkin dia akan mengambil keuntungan dari masa yang swing ini. Yang jelas, sejumlah penghadangan terhadap Ahok dan Jarot menodai sebuah kontestasi politik yang seharusnya berlangsung adil dan terbuka. Nah, kalau itu gerakan spontan gitu ya, tentu yang akan mengambil rivalnya.
Tapi kalau itu bukan gerakan spontan atau kalau penolakan itu berakhir ricuh gitu ya, tentu Ahok lah yang akan bisa mengambil keuntungan karena dia akan bisa dipersepsikan sebagai calon yang terzolimi gitu ya, dan seterusnya gitu. Dalam politik demokrasi, seluruh pihak dari pasangan calon, partai politik pengusung, penyelenggara pemilu hingga rakyat pemilih mesti mengedepankan etika dan hukum. Tanpa itu, demokrasi bisa dibajak oleh mereka yang kuat dan mengandalkan kekerasan. Saya Rudian Danu, sampai jumpa dalam Expose pekan depan.